Kayaknya perlu juga nih perempuan berpolitik. Karena dendam jadi masuk politik. Saya mikirnya sederhana aja, waktu itu kan nggak tahu politik itu sekompleks ini kan. Ke Maluku Utara itu karena kesal karena kalah. Saya ke Amerika belajar politik. Artinya Biasa. boleh dibilang juga iseng dong. Sahabat setia Mr. G, kita ketemu kembali dalam program Mr. G Podcast. Kali ini saya mengundang sekaligus membajak Budi Apitaloka. Teh, selamat datang di Mr. G Podcast. Thank you. Teh, ingin tahu sebenarnya bagaimana perjuangan Teh Dia ini dari seorang staf ahli fraksi sampai masuk ke dalam perjuangan dan sampai tiba ke DPR. Barangkali ada yang bisa menginspirasi sahabat-sahabat Mr. G di seluruh Indonesia. Ya hidup itu mengalir kan. Saya juga sebetulnya sama-sama aja ya. Artinya saya tuh mulai dari aktivis mahasiswa kan. Aktivis mahasiswa dulu juga zaman Gerakan 98 itu benar-benar mengasah daya kritis kita ya di kampus. Saya kebetulan anak jurnalistik, jadi kalau dulu demo-demo tuh kebagiannya yang bikin selebaran gitu kan. Jadi kita yang beli kertas lah, cetak subuh-subuh, pagi-pagi anak-anak demo kita bagi gitu kan. Tapi ini tulisannya apa? Tulisan-tulisan provokasi? Tulisan-tulisan ya ada yang analisa ekonomi apa gitu, provokasi gitu ya, macam-macam lah gitu kan. Pasti analisanya kan pasti diarahkan bagaimana caranya orang yang membaca ini terprovokasi kan. Iya, gitu. jadi itu udah pastilah. Iya seru lah, artinya namanya dulu kan divisi propaganda gitu kan, kita anak jurnalistik, kita di situ ya kan, nanti kalau demo di sini moto apa gitu-gitu kan. Tapi memang sejak mahasiswa itu memang sudah berniat mau masuk ke politik? Enggak, ya karena, ya mungkin karena kritis aja ya, kita baca, diskusi apa, wah kita harus ini nih mempersoalkan ini, mengalir aja gitu. Terus ya aktif berorganisasi kan, Badan Perwakilan Mahasiswa, lalu juga di Himpunan Jurnalistik. Lalu setelah itu saya memutuskan ke kampung gitu kan, mengorganisir perempuan kepala keluarga. Disinilah saya kemudian menyelami lah ya kehidupan perempuan di daerah pedesaan. Waktu itu memang perempuan kepala keluarga tuh yang menjadi kepala rumah tangga. Jadi entah suaminya sakit, entah pergi, merantau nggak pulang, atau memang dia tidak bersuami gitu kan. Jadi problematikanya tuh menarik karena juga dalam rumah tangga miskin biasanya gitu ya. Nah di situ saya kemudian banyak, jadi belajarnya tuh dalam kehidupan ibu-ibu sebetulnya. Jadi belajar dari kehidupan ibu-ibu itu sehingga bisa masuk dalam dunia politik begitu? Enggak, nanti dulu nih Mbak. Nggak sabar gitu ya? Jadi politik tuh ya itu maksudnya tentang kehidupan, lalu lama-lama saya 7 tahun tuh di desa tuh 7 tahun ya. Ya jadi orang desa benar gitu, tinggal di situ. Desanya di mana? Di Subang saya. Oh Subang, Nah jadi itu bukannya kabupaten Subang? Kabupaten, tapi salah satu desa di Kabupaten Subang itu di daerah pegunungan lah. Nah terus saya jadi petani ya, banyaknya mereka petani atau pedagang kue apa. Saya kemudian mikir di situ, aduh kayaknya perempuan tuh kok aktifnya biasanya suka cuma suruh ngedata, lalu membantu kepala desa gitu ya. Jadi subordinat banget gitu ya, kalau musyawarah desa ikut tapi absen syarat ada perempuan gitu kan. Begitu ngomong-ngomong 1-2 udah gitu isulannya juga nggak signifikan gitu loh, nggak terhitung sebagai. Dan jarang diperhatikan. Tidak diperhatikan malah ya. Nah lalu saya pikir, aduh kayaknya perlu juga nih perempuan berpolitik gitu kan, mulai lagi nih otak politiknya jalan kan. Lalu saya pikir udah deh saya ingin masuk partai politik gitu. Masuk partai politik, lalu saya
ya menurut saya salah satu yang menarik untuk belajar tentang parlemen juga dengan ada di parlemen daerah gitu. Jadi bisa dibilang karena dendam jadi masuk politik gitu ya? Enggak, karena Enggak juga. Menurut saya wah kita juga penting nih perempuan untuk berpolitik gitu ya, untuk bisa ada di pengambilan keputusan gitu kan. Saya mikirnya sederhana aja waktu itu kan nggak tahu politik itu sekompleks ini kan. Ternyata bisa tercapai cita-cita itu ya? Iya. Mengalir gitu loh, saya juga nggak mikir itu akan tercapai, ini saya harus begini kan nggak tahu gitu kan. Saya masuk ke PDI Perjuangan karena saya juga kagum ya, Bu Mega kan juga ketua umum perempuan gitu ya, dan presiden perempuan pertama Indonesia gitu. Saya pikir PDI Perjuangan tuh partai yang tidak mempersoalkan kepemimpinan perempuan. Iya. Itu lebih ini ya, itu lebih very spesifik gitu ya. Benar-benar lebih nasionalis gitu, tidak hanya kata-kata gitu dan ya. PDI Perjuangan ya nggak punya persoalan dengan kepemimpinan perempuan gitu. Iya. Hari ini kan juga ketua DPR perempuan, Ibu Puan Maharani gitu kan. Jadi kita seneng gitu loh, ingin menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Saya lihat ruang politik yang sangat baik untuk perempuan gitu. Lalu saya masuk ke PDI Perjuangan, aktif di Jawa Barat, ya otomatis karena keingintahuan saya bekerja juga jadi staf ahli di Parlemen Jawa Barat ya, di DPRD Provinsi Jawa Barat. Situ saya juga belajar bagaimana misalnya bikin perda, bagaimana membahas anggaran, dari ruang yang kecil gitu kan. Nah, lalu jadi teraplikasikan lah ya pengetahuannya ketika menjadi staf ahli itu ya. Belajar kan ruang belajar ya, ruang belajar yang, dan itu juga beriringan dengan semangat saya untuk belajar mengenai politik di dalam partai politik. Jadi benar-benar kader lah ya dari nol gitu saya mulai. Lalu saya ikut pemilu tuh, pertama di Subang di DPRD tingkat 2. Tahun berapa itu? Tahun 2009 ya, berarti sebelum 14 ya. 2009 saya coba, cuma waktu itu kan nomor urut. Tapi 3 bulan sebelum pemilihan dirubah jadi suara terbanyak. Nah saya milih distrik yang basis merahnya kuat di pantai utara kan. Nah sementara sebetulnya saya tinggal di selatan gitu, di Subang itu. Jadi pindah distrik ya, ditempatkannya di situ. Nomor berapa waktu itu? Nomor 3. Oh, jadi 3 kursi baru berharap masuk gitu ya? Iya. Sebelum ada perubahan kan itu? Terus perubahan jadi 2 kan? Oke. Nah lalu, saya nomor 2. Nomor 2? Saya nomor 2. Nah jadi... Nah memang waktu itu sudah dikira-kira ini pasti ada 2 kursi di sini? Kalkulasinya di situ 2 kursi ya kan? Tapi kan robah aturan kan? Tapi nggak apa-apa, di situ saya belajar banget lah tentang pemilu. Ya kan, dari mulai campaign, dari mulai kan beda ya gitu antara kita mengorganisir masyarakat dengan berkontestasi dalam pemilihan umum di level yang paling kecil gitu kan, di level DPRD. Tapi saya senang juga ya, pada akhirnya saya di situ belajar tentang bagaimana mekanisme penghitungan suara, bagaimana ya TPS, karena itu kan kalau DPRD kan wilayah yang sangat mikronya kan TPS. Iya kan, pertarungan TPS-nya kuat sekali. Tapi di situ saya jadi dapat ilmu lah ya, karena di situ juga saya belajar gitu. Dan kalah saya ke Maluku Utara, kembali mengorganisir perempuan. Jadi waktu nyalon di sana tidak dapat gitu. Berapa kursi waktu itu dapatnya? Dapatnya 2, tapi kan suara terbanyak. Itu bukan basis kita Bang, ya kan? Iya. Jadi ya udahlah gitu karena kan. Karena bukan wilayah gitu ya. Saya nomor 3. Iya. Tapi udahlah gitu kan. Terus saya ke Maluku Utara itu karena pengen tahu juga. Bukan jadi, karena kesal karena kalah gitu. Enggak, jadi udahlah gitu. Terus saya mungkin politik bukan ruang saya gitu kan. Iya. Tapi tidak pernah berhenti belajar gitu ya? Enggak, saya ke Maluku Utara ya masyarakat yang berbeda kan, daerah konflik. Ibu-ibunya juga banyak yang menjadi kepala keluarga atau janda karena suaminya meninggal gitu kan. Terus perbedaan agamanya kan, di sana ada kampung Islam, kampung Kristen gitu kan. Itu kan kondisi sosial yang berbeda ya, menarik juga gitu. Saya di penanganannya juga pasti berbeda. Saya belajar lagi di situ, di kampung lagi gitu kan. Sana kan lebih pedalaman ya, nggak kayak Jawa Barat gitu kan. Nah terus tiba-tiba saya dapat fellow gitu, kayak harus balik ke politik lagi. Saya dapat kayak beasiswa politik gitu.
Selama di Maluku itu, di berapa Maluku, tahun di Maluku itu? 2 tahun lah. 2 tahun, wow. Lah, waktu di Maluku tinggal di mana? Ya di rumah penduduk. Memang ada yang kenal? Nggak ada. Lalu, kok bisa? Ya kan karena ada ibu-ibu itu kan, jadi ya saya tinggal di keluarga-keluarga mereka. Saya tinggal di rumah guru, ada juga kan pindah-pindah ya desanya, ada di rumah salah satu kepala sekolah TK gitu. Jadi saya tinggal di kampung Islam dan tinggal di kampung Kristen gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya mengorganisir, membawa mereka serikat, bikin kayak community center, pengorganisasian gitu. Oh, jadi ya memang tidak mudah. Diajar mereka bagaimana berorganisasi. Iya, jadi kerjanya setiap hari selama 2 tahun di situ? Iya. Nggak ada lagi kerja lain lagi? Nggak. Tapi masalah dan berpindah-pindah gitu, tinggal tidak hanya di satu tempat. Tidak hanya di satu tempat, kampung ke kampung. Tapi masih satu kabupaten. Enggak satu kabupaten. Beda-beda kabupaten juga. Beda-beda kabupaten. Wah, berarti kalau sudah di sana bisa menang juga dong. Ini dapilnya Iren. Dapilnya Iren. Jadi ya udah Iren lah ya kan. Bagus tadi. Saya senang juga Iren bisa menang di situ karena perempuan ya. Perempuan sama perempuan ya. Senang juga ada perempuan Maluku Utara bisa menang di situ gitu ya, kursi perempuan. Nah, tim apa organisasi-organisasi yang dulu dibina itu diwarisi juga, diwarisi ke. Akhirnya ada seberapa saya sambungin sama Iren. Diwarisi ke Iren. Wah, luar biasa Iren. Terus, Terus saya ya berarti tiba-tiba itu dari tahun 2010 ke 2012, Mbak? 2009 ke 2011 ya. Oh, 2009 ke 2011. Setelah pemilu lah ya. Setelah Teteh 2 tahun di sana baru? Nah, terus saya tiba-tiba nih jadi politik lagi, saya tuh dapat kayak beasiswa ke Amerika gitu. Oh, oke. Politik. Jadi saya kok bisa? Nah ini makanya saya bilang mengalir aja gitu kan, tiba-tiba loh kok ini politik lagi gitu, saya bingung kan. Iya. Saya ke Amerika belajar politik gitu, jadi diskusi apa-apa gitu ya politik. Nah di situ saya jadi belajar lagi tentang sistem pemilu, tentang bagaimana kalau di sana kan distrik ya, peta distrik, bagaimana di sana sistem 2 kamarnya gitu kan, bikameral gitu kan. Ya jadi belajar politik lagi. Nah ini makanya udah jalan hidup kali ya, saya nggak tahu ya. Kita juga nggak rencana, mana ada yang tahu, orang dulu lihat email tuh kan dulu HP-nya kecil-kecil gitu kan. Kita kan naik di atas pohon tuh Bang untuk dapat sinyal. Jadi saya balas emailnya tuh di atas pohon. Saya pikir-pikir gila juga ya. Berapa lama di Amerika? Nggak lama sih, 3 bulan tapi bener-bener fokus. Temu senator apa ngobrol apa gitu kan. Terus saya pulang ya, saya di PDI lagi aktif waktu itu di Departemen Internasional sama Bang Andreas Parera. Jadi kan suka diajak nerima tamu-tamu gitu kan, tamu-tamu partai kan. Tamu-tamu luar negeri kan, jadi kita belajar dengerin orang ngobrol. Lah, kalau begitu tahun berapa jadi staf ahli fraksi itu di DPRD Jawa Barat? Ya setelah itu aja, antara sebelum pemilu sampai setelah pemilu. Oh, jadi tidak lama ya? Nggak lama. Nah terus, ya di sini terus saya ikut pencalonan, ditaruh karena saya orang Bogor, saya nyalon di Bogor 2014 dan ternyata menang gitu. Dan nyalon juga nggak mikir menang gitu, mikirnya, waduh ini menarik gitu ya, saya exercise saja gitu, gimana ya gitu, tantangan aja gitu kan. Karena ini katanya nih ya, termasuk fenomenal juga sih kehadiran Tedia itu di Bogor dan bisa menang begitu ya. Sahabat setia Mr. G Podcast, luar biasa. Ini pasti akan ada cerita-cerita yang sangat menarik nanti berikutnya ini. Dan tetap setia untuk menonton konten-konten kami ini dan perbincangan-perbincangan kami. Sahabat setia Mr. G, kembali lagi bersama dengan Marinus Gia di Mr. G Podcast. Dan tentunya tetap masih bersama dengan sahabat saya, Teh Dia Pitaloka.
Teh, kalau proses ketika memasuki perjuangan menjadi anggota DPR RI itu awalnya bagaimana? Setelah tadi menjadi bagian dari DPP di bawah urusan luar negeri gitu ya. Jadi iseng-iseng atau memang diminta untuk mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR RI? Waktu itu kuota perempuan ya, kan perempuan 30% kan. Oke. Ya partai menempatkan saya lah gitu ya, menempatkan saya di Dapil Bogor karena saya orang Bogor kali ya. Dan ya di situ sebetulnya nggak kepikir juga ya, nggak kepikir kemudian ngejar DPR apa gitu, enggak sih. Cuma saya mikir, wah ini pemilunya gimana nih, exercise saja gitu loh. Wow. Jadi karena saya juga mungkin biasa. Artinya boleh dibilang juga iseng dong? Iseng enggak, saya tahu makna DPR RI ya. Oke. Tapi tidak kemudian ambisius untuk jadi gitu sebetulnya. Kalau jadi ya jadi, tidak jadi ya sudahlah gitu ya. Artinya di kepala saya waktu itu, wah ini saya pelajari sistem elektoralnya gitu kan udah pernah kalah juga. Untuk saya tantangan aja gitu. Karena saya mungkin juga sering di kampung ya, jadi ngobrol sama orang kampung. Banyak ngobrol sebetulnya, banyak main, naik motor, ngobrol, bagi stiker, kartu nama. Karena saya kan nggak punya uang juga kan. Jadi bikin spanduk pun kecil-kecil, kadang dipindahin sama orang. Tapi bisa cetak kartu nama lah ya, nggak punya uang tapi bisa cetak kartu nama. Iyalah banyak yatim bantu-bantu juga lah ya, kalau 5 juta gitu orang bantu lah ya kan. Saya kebayang susahnya caleg-caleg kan gitu ya kan. Kalau dapat ada sumbangan spanduk seneng banget gitu kan. Tempelin lah di warung, kan kecil-kecil kan, kita nggak bisa pasang yang segede billboard gitu kan, nggak bisa. Nggak ada yang nyumbang. Ini dong Teh Diah ini ada sih, tapi kan nggak banyak-banyak. Saya bikin kaos gitu. Nggak sampai ribuan gitu kan, enggak. Makanya waktu itu salah satunya kok Diah Pitaloka nggak ada spanduknya menang gitu kan. Spanduk saya tuh ya pindah dari warung, pindah ke belok-belokan sini, pindah ke gang sini. Saking nggak adanya gitu loh. Jadi bukan memang nggak pasang spanduk. Tapi malah lebih bisa dikenal ya? Enggak ya, artinya ngobrol-ngobrol, suara saya nggak besar sih. Tapi memang di dapil itu suara nggak besar-besar. Suara saya tuh dulu menang cuma 31.000 lah. Nggak besar-besar. Pertama itu ya? Iya. Nah kan bukan sampai ratus-ratus, bukan yang... Berapa kursi sih dari sana? Satu, di situ satu aja ya? Jadi bukan yang gitu loh, sampai puluhan ribu kan gitu enggak. Teh Diah itu kan Bogor Cianjur. Iya. Kabupaten Bogor dan Kota Bogor Kota Bogor dan Cianjur. Lebih kecil ya. Kalau Bogor memang banyak temen, saudara apa gitu ya. Jadi lebih teman ke teman sebetulnya ya. Dan suara saya juga nggak 100.000 gitu kan. Jadi ya memang komunikasi, polanya lebih komunikasi sih sebetulnya. Tapi saya sekali lagi nggak bisa pikir kalau menang kan 100.000 apa. Nggak ngejar segitu juga gitu sebetulnya. Teh, dulu saya kan pernah dapat SMS juga gitu ya. Karena nama Teh Diah ini kan hampir mirip dengan teman kita juga, sahabat kita Rieke Diah Pitaloka. Nah, jadi itu gimana? Iya, itu waktu itu kan Teh Rieke nyalon gubernur. Oke. Kita juga bantu kan, dan momennya itu kan memang habis pilkada ke pileg. Iya. Nah otomatis nama Diah Pitaloka ini kan juga nama yang populer di Jawa Barat. Karena dia kan putri Pajajaran kan. Betul. Dan itu juga di Bogor gitu kan, daerah Parayangan. Dan Teh Rieke juga nama ketika dia nyalon gubernur otomatis kan itu juga orang remind gitu kan. Iya, remind, betul. Ingat kan, Diah Pitaloka, Diah Pitaloka. Tapi lebih gitu dominan ke Diah Pitalokanya, bukan Rieke-nya ya? Waktu itu. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas dia baru pilgub. Iya benar, baru selesai pilgub lalu pileg ya. Iya, nah itu ya pasti nama Diah Pitaloka nama yang familiar gitu loh. Iya kan, tapi ya kita memang Diah Pitaloka tuh nama yang cukup legendaris ya, legenda di Jawa Barat. Jadi saya juga ya kita perlu juga membawanya dengan hati-hati gitu ya, karena itu juga salah satu sejarah gitu ya dalam sejarah Jawa Barat. Tapi itu sangat efektif loh, karena dulu ya kan kita sama-sama nih 2014. Saya dulu juga nggak dikenal di Tangerang. Nah strateginya awal dulu saya nyalon wali kota Tangerang. Oh gitu ya. Supaya dikenal. Oke. Nah makanya ketika saya baca soal Teh Diah Pitaloka ini,
kok mirip gitu loh. Walaupun bukan Teh Diah yang nyalon, tapi kan karena ada kemiripan nama, itu efektif ternyata. Iya. Dan itu berhasil, Teh. Ya, nah iya sekali lagi ini kan mengalir ya. Iya, kita nggak tahu juga gitu loh apa yang iya. akan kita hadapi kan. Iya, betul. Tapi ya udahlah, intinya kita berjalan ya kan. Ya sekarang juga misalnya editor media, biasa wartawannya kenal editornya salah gitu kan. Salah pasang foto gitu kan. Dan tapi ya udahlah, akhirnya saya sama Teh Rike juga ya. Jadi kalau saya kadang bikin berita apa, Teh Rike, ya ini kok aku jadi ini, atau kadang Teh Rike suka tukar-tukar juga, suka ditanya gitu loh. Masih apa ya, kan? Tetap bisa salah juga ya. Ini tapi ya mungkin karena hari ini juga informasi kan banyak sekali ya. Kita kan juga overload information ya menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, akhirnya kita kadang kutipannya juga jadi Teh Rike juga gitu loh. Nah, tapi lama-lama kita biasa aja sih. Betul. Gitu, lama-lama akhirnya ya udahlah gitu ya. Tapi ya kita saya rasa sih sama Teh Rike juga, Teh Rike kan juga banyak. Kan sama-sama PD Perjuangan. Banyak juga. Banyak membantu masalah perempuan juga gitu ya. Betul, jadi juga ya semoga kita bisa sama-sama jalan bareng gitu ya, dengan visi yang juga untuk perempuan Indonesia. Kita juga wakil rakyat yang sama-sama perempuan di PDI Perjuangan. Ya akhirnya kita juga jadi mungkin berjuang bareng gitu ya dengan ruang masing-masing gitu ya. Itu akhirnya bagus juga, mungkin memang jalannya begitu gitu kan. Betul. Kita nggak tahu jalannya begitu, pada akhirnya kita bisa saling menguatkan gitu kan, terutama ya untuk perempuan gitu. Teh, perjuangannya lebih mudah di periode pertama, ini kan sudah 2 periode. Pengalaman Teh Diah ini lebih mudah di periode pertama atau lebih mudah di periode kedua, Teh, perjuangannya? DPR tuh never ending learning ya, jadi nggak ada yang, wah kita udah bisa ini, nggak ada. Jadi saya pertama masuk Komisi 2 kan, Pemerintahan Pertanahan, Setnek, Seskap, ASN, belajar tata negara lah di situ kan. Tapi itu membantu sekali di Komisi 2 itu gitu. Saya senang juga sebenarnya Komisi 2 ya. Belajar tata negara, lalu di momen tengah periode lalu kan masuk ke Komisi 8. Bingung juga saya tiba-tiba ngurusin agama gitu kan. Tapi lebih mudah menyesuaikan ya? Enggak juga. Enggak juga. Ya, saya sempat terbingung-bingung dan agak on off gitu ya di Komisi 8 awalnya ya. Tapi kalau jurnalistik kan biasanya lebih cepat kan? Iya, tapi isunya Komisi 2 kan hulu ya. Kalau di Komisi 8 kan hilir. Hilir, iya. Nah, kan jadi sangat praktikal kan di Komisi 8. Betul. Kalau di Komisi 2 kan sangat konsepsional gitu kan. Dan konstituen pasti banyak karena di Komisi 8 wah. Teh, ada program ini, butuh ini. Ya Komisi 2 juga sih, tapi kan kita datang pidato lagi. Iya, pidato lagi. Iya benar. Tapi ya seneng lah, dua-duanya seneng. Dan sampai sekarang ya bukan enak nggak enak, sekarang belajar lagi gitu kan. Misalnya jadi kapoksi gimana ya kan, bener-bener bingung juga gitu kan, mimpin fraksi gitu kan, mimpin pasukan fraksi di komisi gitu kan. Mengkolaborasi, mengkoordinir, ada tanggung jawab. Bisa melaluinya dengan baik ya? Ya nggak tahu juga, artinya kita kerja sebaik-baiknya kita bisa aja lah gitu, minimal kita berusaha the best we can do lah ya gitu, semangatnya ya. Kalau anak-anak muda tuh jangan berpikir kita nggak sanggup atau sanggup, tapi ya the best we can do itu pasti ada nilainya gitu. Nah Teh, perjuangan menjadi caleg nih kan berasal dari dapil yang sama, periode pertama dan periode kedua kan tidak pindah dapil nih. Ya. Lebih mudah berjuang menjadi anggota DPR RI pada saat perjuangan caleg pertama atau caleg kedua? Kalau caleg pertama memang kita nggak berencana kan. Jadi nothing tulus. Nothing tulus. Kalau caleg kedua sebagai incumbent kita pasti punya tanggung jawab. Beban. Tanggung jawab, dan kedua bareng pilpres. Ya, pasti beban juga dong. Nah, bareng pilpres. Ini kalau kalah gimana gitu ya. Bareng pilpres kan fenomenanya beda. Saya ada di dapil yang bukan basisnya. Waktu itu kan Jokowi Prabowo. Iya. Iya kan? Dan kencang sekali. Di situ kuatnya Prabowo gitu loh, bukan basis merah gitu ya. Jadi dinamikanya luar biasa gitu. Tapi
yang nggak gampang ya berkontestasi pileg di tengah pilpres ya. Itu luar biasa gitu, karena orang tuh fokusnya sama pilpres. Ya kan, orang fokusnya sama pilpres dan melihat irisan caleg tuh sama calon presidennya, itu ada pengaruhnya memang. Pengaruh ya? Pengaruh, benar. Nah, pada saat jadi caleg pertama dengan caleg kedua, lebih banyak APK-nya di caleg kedua tentunya dong ya? Caleg kedua ya. Caleg kedua. Jadi walaupun saya sebetulnya masih nggak suka spanduk karena jadi sampah. Saya tuh mikir juga selalu, ini plastik nih gimana hancurnya gitu loh. Kita kalau bikin ribuan spanduk sedih gitu loh, karena udah gitu kan bayangin spanduk caleg-caleg kan berserakan. Iya. Apalagi waktu hari tenang gitu kan, itu sampah gitu loh. Iya. Saya secara visi tuh nggak suka sebetulnya pakai media yang nggak recycle gitu loh. Kalau kita nanti periode berikutnya kita bikin podcast seperti ini aja. Iya, jadi paperless atau plastikless gitu. Itu jauh lebih baik dari pemilu kita. Itu harus jadi concern kita juga di pemilu ya, isu lingkungan. Ya kan, going digital lah gitu ya, atau pakai media yang bisa recycle kayak kertas gitu ya, atau kertas recycle. Itu menurut saya lebih bagus. Tapi kampanye yang paling efektif tuh menurut saya ngobrol. Jadi mungkin bisa jadi medianya kopi atau teh itu lebih lebih bermanfaat, lebih berefektif gitu ya. Teh, harapannya apa terhadap sahabat-sahabat yang sedang mendengar kita, sedang menonton kita ini? Bagaimana mereka bisa juga masuk dalam dunia politik tanpa ada beban, tanpa ada rasa takut, lalu dan merasa bahwa politik itu ternyata baik, bisa menjadikan sarana, tempat untuk berbuat lebih kepada masyarakat gitu. Berangkat dengan niat baik ya, kita insya Allah sih nemu jalan baik ya. Jadi sebetulnya ruang politik itu baik atau buruk kan tergantung kita. Ya kan, kita bisa jadi apapun sebetulnya di situ, atau bisa jadi apapun dimanapun sebetulnya. Kalau mau buruk nggak usah di politik juga bisa jadi buruk gitu loh. Dan kalau memang berniat baik di politik ya banyak jalan juga untuk niat baik. Jadi ya don't be pesimis, jangan pesimis gitu, atau jangan terlalu punya asumsi negatif. Oh nanti kalau gini gimana, kalau gini. Orang kan mau nyalek pertama udah satu, saya nggak punya uang. Ya kan? Teteh menyalon tidak punya uang, nggak tahu jalannya ada aja, siapa tahu Tuhan kasih jalan, ya kan. Yang kedua, oh saya juga nggak populer apa gitu kan. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal, jalan aja, karena once kita memang harus ke situ gitu ya. Kita kan nggak tahu doa kita dijawabnya apa gitu ya, atau memang dikasih jalan apa sama Tuhan. Jalan aja gitu. Jadi sejauh you punya niat baik, you ingin membangun langkah politik, sekecil apapun gitu ya ruangnya, sekecil apapun kesempatannya, tapi berusaha itu juga udah ada nilainya. Ibarat menanam pohon ya Teh. Iya, kita kan nggak akan mikir pohon kita akan jadi berapa meter. Ya kan? Dan akan menghasilkan buah yang banyak atau tidak kan begitu ya. Tapi berbuat dulu aja, biarkan dia bertumbuh. Berjalan, jalan aja. Jalan. Nanti saatnya pasti berbuah. Iya, dan begitu ya, Teh? Satu lagi, kursi DPR misalnya itu bukan hasil. Itu jalan juga. Tergantung kita akan melakukan apa di situ. Itu kan ruang. Itu bagaimana kita mengisinya kan begitu kan. Itu bisa jadi bermanfaat, bisa jadi nggak jadi apa-apa juga. Kalau memperbandingkan sebelum jadi DPR dan setelah jadi DPR, mana yang lebih banyak Teteh bisa berbuat kepada masyarakat, dan bagaimana membandingkan itu? Dulu hanya bisa mengajar, berorganisasi, sekarang saya bisa bantu bla 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 setelah jadi ini. Memperbandingkan antara sebelum dan sesudah. Di DPR lah ya, di DPR tuh orang kita lebih menghargai ya pasti ya. Dalam kerangka sosial gitu ya, orang pasti anggota DPR, tapi juga bukan orang nggak, tapi tekanan dan tuntutannya pasti lebih banyak untuk kita berbuat sesuatu untuk masyarakat. Masyarakat ya pasti mengejar untuk ini, untuk itu gitu ya, karena dia juga punya harapan yang ditaruhkan di ini kita kan, di posisi jadi jabatan kita gitu ya, sebagai perwakilan.
Ya lebih capek jadi anggota DPR ya. Oh. lebih capek tapi memang lebih, ya semoga lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat gitu. Oke. Tapi enjoy dong. Enjoy. Ya. Walaupun capek tapi tetap enjoy untuk berbuat kepada masyarakat. Hope so ya. Ya, hope ya, so. Nah itu, berarti jauh lebih baik lah ya. Senang kita kalau senang ya, misalnya kita ketemu masyarakat gitu, mereka happy gitu ya. Kita bisa bantu apa, itu aja yang kita senang tuh, itu senang banget lah gitu. Alhamdulillah gitu kan, ternyata sekarang bisa ini, dari dulu gini gitu-gitu loh, senang lah. Help membantu orang tuh kan satu hal yang secara natural itu kan membuat kita bahagia sebetulnya. Iya kan? Kebahagiaannya itu sih. Oke. Teh, kalau saya ke dapil Teh, ini kebetulan ini dapil saya kan Banten 3 Teh, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan. Kalau saya ke dapil itu saya selalu dikenal dengan panggilan, kalau saya datang ke dapil lalu dikenal dengan Mr. G, Mr. G, Mr. G. Kalau Teh Diah dikenal sebagai Ibu Dia. Ibu Dia. Rupanya nama Bu Dia itu tetap menjadi legendaris Ibu Dia di dapilnya. Oke, itu Ibu Dia kesini ini. Biasanya mereka gitu kan. Oh itu gitu-gitulah. Orangnya biasa ya ini ya gitu. Ya kadang saya orang juga nggak ngeliat saya anggota DPR ya kan. Mungkin kayak saya juga biasa aja gitu kan. Datang ya kadang makan bakso apa bareng gitu kan. Be a friend aja gitu. Oke. Terima kasih Teh sudah bersama-sama dengan saya di Mr. G Podcast. Pada kesempatan ini. Sahabat setia Mr. G dimanapun Anda berada saat ini, ternyata dari berbagai sahabat-sahabat, dari banyak sahabat-sahabat yang pernah berbicara dengan saya soal bagaimana kita menjadi seorang politisi, ada keberanian atau tidak, ternyata tidak ada hambatan, yang penting kita mau atau tidak, gitu ya. Dan jangan pernah takut masuk dalam dunia politik, PDI Perjuangan akan memberikan pencerahan-pencerahan buat adik-adik kaum muda yang ingin menjadi kader-kader di Partai PDI Perjuangan. Dan tetap semangat untuk berjuang. Optimalkan tujuan untuk kepentingan rakyat. Berbuat, bertumbuh, dan berbuah. Sampai ketemu kembali dan jangan lewatkan konten-konten kita berikutnya.